Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang lumut dan tumbuhan paku. Kita akan cari apa saja sih persamaannya, apa saja perbedaannya, agar lebih mudah dalam kita mempelajari serta mengingatnya gitu. Karena memang Kingdom Plantae ini lumayan membutuhkan effort untuk mengingat gitu. Nah, untuk anggota Kingdom Plantae yang lainnya akan kita pelajari di video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe ya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan. Sudah? Terima kasih. Jadi, ya kita lanjutkan mempelajari lumut dan tumbuhan paku. Kita pelajari dulu yang pertama adalah apa sih persamaan antara lumut atau Bryophyta ya dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta ini, agar kita punya bayangan utuh dulu, baru kita nanti akan membahas tentang perbedaannya. Persamaannya yang pertama adalah mereka berdua sama-sama menghasilkan spora, yang mana spora tersebut adalah merupakan alat reproduksi, baik itu pada lumut maupun pada paku. Kemudian persamaan yang kedua adalah keduanya mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara gametofit dengan generasi sporofit. Meskipun keduanya nanti berbeda yang mana yang lebih dominan akan kita pelajari di slide selanjutnya ya. Nah, persamaan yang ketiga adalah tempat hidup atau habitatnya. Kedua-duanya ini memiliki habitat lembab sehingga mereka menyukai daerah yang memang mengandung kelembapan tinggi. Nah, itu tiga persamaan antara lumut dengan tumbuhan paku. Sekarang kita lanjutkan ke perbedaan antara keduanya. Oke, perbedaan yang pertama adalah terkait dengan fase hidup mereka. Seperti yang sudah kita pelajari di awal tadi, mereka sama-sama mengalami metagenesis, pergiliran keturunan ya, atau pergiliran generasi dominan. Nah, akan tapi kalau pada lumut itu generasi gametofitnya lebih dominan dibandingkan dengan generasi sporofit. Sedangkan kalau tumbuhan paku kebalikannya, generasi sporofit lebih dominan dibanding generasi gametofit. Detailnya seperti apa nanti kita pelajari di metagenesis keduanya ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah akarnya. Kalau pada lumut itu akarnya masih akar semu atau kita menyebutnya tidak akar ya, akan tetapi rhizoid. Ingat, karena memang dia masih talophyta, masih talus, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun yang sejati, sehingga akarnya mirip seperti akar serabut padahal sebenarnya bukan akar. Jadi pada lumut ini, rhizoid ini hanya digunakan untuk melekat pada substrat, tempat dia menempel ya, bisa bebatuan, bisa tembok, bisa tanah. Nah, tidak digunakan untuk mengangkut air dari tanah menuju ke daun karena memang mereka belum memiliki pembuluh angkut. Sedangkan kalau tumbuhan paku, akarnya sudah akar sejati dari jenis akar serabut. Perbedaan yang ketiga adalah batang. Di batang tanaman lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut, baik itu pembuluh xilem maupun pembuluh phloem. Maka kemudian dia disebut sebagai non-tracheophyta, tidak memiliki pembuluh angkut. Sedangkan kalau tumbuhan paku, dia memiliki xilem dan phloem di batangnya. Nah, perbedaan yang keempat adalah pada daun yang masih muda ya. Jadi kalau pada lumut itu ujung daun tidak menggulung untuk daun yang masih muda, sedangkan pada tanaman paku ujung daunnya menggulung seperti ini ya. Jadi ini dia ujung daun mudanya menggulung. Nanti semakin bertambah umurnya maka daun akan lurus. Selanjutnya perbedaan yang kelima adalah struktur daun. Kalau pada lumut itu struktur daunnya khas dimiliki oleh lumut, yakni tipis dan dilapisi oleh kutikula. Utamanya yang terlihat sekali itu adalah pada lumut hati. Sedangkan kalau lumut sejati dia kecil-kecil daunnya tetapi juga tetap diselimuti oleh kutikula sehingga mengkilap. Lantas kalau pada tumbuhan paku ini daunnya lebih kompleks karena kita bedakan ada menjadi 4 macam daun. Yang pertama adalah daun mikrofil. Ini mikro artinya kecil ya, jadi serupa rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Kemudian ada makrofil. Ini daunnya besar, kemudian ada daging daun atau mesofil ya, yang terdiri dari jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons.
di mana di dalamnya terdapat pembuluh xilem dan pembuluh floem. Jadi kalau mikrofil ini daunnya masih berupa ukuran kecil sekali ya, kalau makrofil sudah lebih lebar dan tebal. Yang ketiga macam daun pada tumbuhan paku adalah tropofil. Daun ini steril. Kenapa steril? Karena memang daun tidak menghasilkan spora, sehingga tropofil ini hanya berfungsi untuk fotosintesis. Sedangkan untuk daun yang keempat macamnya adalah ada sporofil. Ini adalah daun fertil atau subur. Kenapa subur? Karena dia bisa menghasilkan spora untuk reproduksi. Jadi kalau kalian melihat tumbuhan paku, kemudian di bagian bawahnya ya, kalian bisa melihat ada struktur gelap. Nah, kalau kita besarkan menjadi seperti ini ya. Nah, ini disebut sebagai kotak spora atau sporangium. Ini disebut sebagai sori kalau tunggal, sedangkan kalau banyak maka disebut sebagai sorus. Nah, di dalam sorus ini atau sori ini terdapat kotak-kotak spora ya atau sporangium. Oke ya. Selanjutnya perbedaan yang keenam adalah terkait dengan metagenesis atau pergiliran keturunannya ya. Kita bahas untuk lumut dulu. Jadi lumut dimulai dari spora akan jatuh di tempat lembab. Lantas dia akan mengalami mitosis. Spora tersebut akan tumbuh menjadi protonema. Protonema kromosomnya tetap N, spora juga N atau disebut sebagai haploid. Selanjutnya protonema akan tumbuh sebagai tumbuhan lumut itu sendiri ya, yang mana kromosomnya tetap N, tetap haploid. Jadi N itu haploid. Sedangkan kalau 2N itu adalah diploid. D artinya 2 ya, jadi 2N adalah diploid. Nah, selanjutnya tumbuhan lumut ini akan menghasilkan struktur bernama antheridium dan struktur bernama archegonium. Antheridium ini adalah alat kelamin jantan ya, karena dia nanti akan menghasilkan spermatozoid atau sel sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur, yang mana kromosomnya masih N. Sehingga mulai dari spora ini sampai dihasilkannya sel kelamin, baik itu sel sperma maupun sel telur, disebut sebagai fase gametofit atau generasi gametofit. Kromosomnya adalah N. Nah, selanjutnya spermatozoid atau sel sperma akan melebur dengan sel telur ovum, maka akan dihasilkan zigot. N ditambah N maka akan dihasilkan 2N. Jadi zigot ini kromosomnya sudah diploid atau 2N. Zigot selanjutnya akan berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium akan berkembang menjadi sporangium atau kotak spora ya. Dan kromosomnya tetap 2N. Selanjutnya kotak spora nanti akan menghasilkan spora. Ini tadi balik lagi ke sini gitu. Terus sehingga selalu berputar membentuk siklus pergiliran keturunan. Nah, mulai dari zigot sampai spora ini disebut sebagai fase atau generasi sporofit karena menghasilkan spora. Kromosomnya adalah diploid. Jadi kalian bisa melihat ya perbedaannya. Kalau fase gametofit pada lumut itu dimulai dari spora tumbuh menjadi protonema sampai dihasilkan spermatozoid dan ovum, kromosomnya adalah N. Kalau generasi sporofitnya itu adalah mulai dari zigot sampai menghasilkan sporangium atau kotak spora, memiliki kromosom 2N. Kenapa yang generasi gametofit tadi dinamakan sebagai gametofit gitu ya, karena menghasilkan sel gamet. Apa itu sel gamet? Sel gamet adalah sel kelamin, yakni ovum dan sperma. Nah, selanjutnya kalau untuk tumbuhan paku, metagenesisnya agak sedikit berbeda dari tumbuhan lumut. Jadi spora kromosomnya N ya. Spora akan jatuh di tempat yang lembab, mengalami pembelahan mitosis, akan tumbuh menjadi protalium atau protalus. Protalium yang kromosomnya tetap N. Selanjutnya, protalium ini dia akan menghasilkan gamet dengan cara
protalium akan menghasilkan archegonium, alat kelamin betina yang nantinya akan menghasilkan sel telur atau ovum yang kromosomnya adalah N. Selain archegonium juga akan dihasilkan antheridium. Antheridium ini alat kelamin jantan yang nantinya akan menghasilkan sel sperma atau spermatozoid yang kromosomnya juga N. Archegonium ini juga N, antheridium juga kromosomnya N. Nah, mulai dari spora sampai dihasilkannya sperma dan sel telur ini disebut sebagai generasi gametofit. Sehingga dihasilkan ini di sini. Nah, selanjutnya sel telur dengan sel sperma mengalami fertilisasi atau peleburan pembuahan ya, N plus N menjadi 2N. Menghasilkan apa? Sigot. Sigot selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau kita sebut sebagai sporofit. Karena apa? Karena nanti dari tumbuhan paku ini akan menghasilkan spora. Nah, setelah itu tumbuhan paku akan menghasilkan sporangium. Sporangium ini kotak-kotak spora ya, yang kromosomnya juga 2N. Nah, dari sporangium ini nanti akan menghasilkan spora melalui proses meiosis yang kromosomnya adalah N. Tidak lain dan tidak bukan ini akhirnya. Sehingga ini kita sebut sebagai fase atau generasi sporofit. Kromosomnya berapa? Kromosomnya adalah 2N. Sedangkan gametofit kromosomnya adalah N. Sehingga kalian bisa melihat bedanya kalau pada tumbuhan lumut itu protonema atau calon lumut itu akan langsung tumbuh menjadi tumbuhan lumut nih. Sedangkan kalau pada paku protalium itu tidak langsung tumbuh menjadi tanaman paku dewasa, akan tetapi langsung menghasilkan sel telur dan sel sperma. Sehingga tumbuhan paku dewasanya itu ada di sini. Sehingga kita bisa melihat bedanya kalau pada lumut itu tumbuhan lumut itu berada di fase gametofit. Jadi lumut yang kita lihat sehari-hari itu dia sedang berada di fase gametofit. Sedangkan kalau tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari seperti suplir, kemudian paku sejati atau semanggi, itu berarti dia sedang berada pada fase sporofit. Maka kemudian dikatakan ya pada lumut itu yang dominan adalah generasi gametofit. Sedangkan kalau pada tumbuhan paku yang dominan adalah generasi sporofit. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi lumut. Klasifikasi lumut digolongkan menjadi 3 kelas ya. Yang kelas yang pertama adalah kelas Hepatocopsida atau lumut hati. Dengan ciri-ciri yang saya tuliskan ini, tubuh berbentuk talus, memiliki lobus seperti hatinya manusia, kemudian merupakan lumut berumah 2 atau dioecious, reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi, pemutusan bagian tubuh ya, nanti akan tumbuh menjadi individu baru, kemudian bisa juga dengan pembentukan gemakap atau kuncup, dan yang ketiga adalah dengan pembentukan spora. Gemakap adalah struktur khas yang terdapat pada gametofit berupa mangkok, ya mangkok kecil gitu, yang di dalamnya mengandung kumpulan lumut kecil yang nanti akan tumbuh menjadi lumut-lumut dewasa baru. Gema, kenapa? Karena memang gema dapat lepas dan kemudian tersebar atau terdistribusi oleh air. Yang atas akan menjadi reproduksi seksual terjadi dengan fertilisasi antara sperma dan ovum membentuk sigot. Sperma N, ovum N membentuk sigot 2N. Contohnya adalah lumut hati atau Marhantia polymorpha. Selanjutnya, kelas kedua adalah Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofitnya mirip dengan lumut hati, akan tetapi perbedaannya terletak pada sporofitnya, generasi sporofitnya. Jadi, sporofit dari lumut tanduk mempunyai kapsul yang memanjang, yang tumbuh seperti tanduk, maka disebut sebagai lumut tanduk. Selanjutnya, contohnya adalah Anthoceros levis atau lumut tanduk. Yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Lumut merupakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya sudah mirip seperti tumbuhan kecil ya. Jadi seolah-olah sudah memiliki akar atau batang dan daun. Akar, batang, dan daun. Padahal sebenarnya masih semu, sehingga belum dikatakan sebagai Cormopita, masih Talopita.
Hidup berkelompok membentuk hamparan tebal seperti karpet atau bulu, sajadah seperti sajadah ya, seperti karpet. Itu adalah lumut daun yang sering kita lihat di batu bata, di tempat-tempat yang lembab yang seperti bluedru atau seperti karpet. Contohnya adalah polytrichum dan sphagnum. Nah, fungsi atau manfaat dari lumut yang pertama adalah sebagai tumbuhan pioner atau perintis. Jadi ketika setelah selesai terjadinya suksesi, baik utamanya adalah suksesi primer ya, sampai lapisan tanah hilang terkikis, maka kemudian ketika di situ tumbuh lumut, bebatuan akan dilunakkan gitu ya, akan diubah menjadi tanah meskipun butuh waktu yang relatif lama. Sehingga dari lumut tersebut selanjutnya akan, karena sudah terbentuk tanah ya, maka mulai akan terbentuk vegetasi yang selanjutnya dalam urutan suksesi tumbuhan. Selanjutnya yang kedua fungsinya adalah untuk menyerap air dalam skala besar, bisa mencegah banjir dan juga kekeringan di sebuah wilayah ya. Sehingga mungkin kita menganggap sepele lumut, padahal sebenarnya perannya sangat besar, karena memang seluruh bagian tubuh lumut itu bisa menyerap air, bukan seperti tanaman-tanaman yang lain yang hanya akarnya yang bisa menyerap air. Kalau lumut itu seluruh permukaan tubuhnya bisa menyerap air, bahkan bisa menyerap kadar air dari udara. Kemudian yang ketiga adalah bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan ya. Yang keempat jelas bisa dipakai untuk bahan baku pupuk kompos. Dan yang kelima adalah sebagai media tanam, utamanya adalah rumput-rumput yang sudah dikeringkan, entah itu untuk anggrek atau untuk beberapa jenis tanaman yang lain yang membutuhkan kelembapan tinggi. Dan yang keenam adalah sebagai bahan baku industri, misalnya adalah penghasil bahan baku parafin, kemudian untuk pembuatan asam asetat, tar, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dibagi yang pertama adalah ada paku sejati atau Pteriopsida, paling banyak ya, karena memiliki sekitar 12.000 spesies. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati, dan pada daun mudanya tumbuh menggulung atau circinatus seperti yang kita lihat gambarnya tadi di awal. Contohnya adalah semanggi, Marsilia crenata yang bisa digunakan untuk sayur ya, untuk pecel. Kemudian suplir, Adiantum suneatum ini untuk tanaman hias yang cantik. Lantas kedua adalah paku purba atau Psilopsida. Jadi paku purba ini spesiesnya sudah hampir punah karena hanya tersisa sekitar 10-13 spesies. Kalian bisa bandingkan dengan paku sejati yang masih ada sekitar 12.000 spesies. Nah, paku purba ini menghasilkan satu jenis spora atau disebut sebagai homospora. Pada gametofitnya, pada generasi gametofitnya tidak mempunyai klorofil, sehingga nutrisi diperoleh dengan simbiosis antara paku purba tersebut dengan jamur. Contohnya adalah Psilotum dan Rhinia. Lantas klasifikasi selanjutnya adalah paku ekor kuda atau Sphenopsida. Disebut ekor kuda karena memang bentuknya yang mirip seperti ekornya kuda. Habitatnya ada di subtropis ya, di negara 4 musim dan di tempat yang jelas, bukan tempat yang lembab. Sporangium atau kotak sporanya berupa strobilus. Fase gametofitnya biseksual, bisa menghasilkan sel kelamin jantan, bisa menghasilkan sel kelamin betina ya, dan memiliki klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Selanjutnya jenis paku ini merupakan paku homospora atau menghasilkan satu macam spora saja. Jumlah spesiesnya ada sekitar 15 spesies, tidak banyak juga ya. Contohnya adalah Equisetum. Selanjutnya paku kawat atau Lycopsida. Jadi paku kawat dapat menghasilkan dua macam spora, heterospora. Hetero artinya berbeda ya, karena ada dua macam. Pada generasi gametofitnya tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Gametofitnya juga terdiri dari dua, yaitu biseksual dan uniseksual. Jumlah spesies paku kawat ini ada sekitar 1000 spesies. Contohnya adalah Lycopodium dan Selaginella. Manfaat tumbuhan paku antara lain yang pertama adalah sebagai tanaman hias, kemudian sebagai sayur-sayuran, contohnya adalah tadi itu semanggi dan juga beberapa jenis paku sejati. Kemudian yang ketiga adalah digunakan sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. Jadi ada namanya Azolla pinnata. Nah, Azolla ini dia ada di sawah ya.
Ketika sawah masih ada airnya, akan tumbuh azolla hijau kecil-kecil yang mengapung di permukaan di tanahnya sawah. Nah, azolla ini punya kemampuan untuk mengikat N2 dari udara. Nitrogen ya, nitrogen bebas dari udara, sehingga akhirnya N2 akan masuk ke perairan dan perairan sawah tadi dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen oleh tanaman padi. Lantas, Selaginella plana juga bisa digunakan sebagai obat luka ringan ya. Dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain yang bisa kalian tambahkan. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.